Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari semester 4 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah Sejarah Timur Tengah. 1. Kisah dimulai dari peristiwa salah satu perang terbesar sepanjang sejarah, Perang Dunia I. Perang Dunia I meletus pada musim panas 1914 di Eropa dan telah memakan jutaan korban jiwa. Selama perang terbentuk dua aliansi kuat, yaitu Poros dan Sekutu. Awalnya, Khalifah memilih sebagai entitas yang netral, menimbang posisi Ottoman yang begitu lemah karena digerogoti berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Posisi Sultan kala itu hanyalah sebagai simbol dan sejatinya telah digantikan oleh pemerintah militer yang dipimpin oleh tiga pasha yang berasal dari kelompok sekuler yang telah terwesternisasi, yaitu kelompok Turki Muda. Khalifah saat itu sangat terjepit oleh besarnya hutang kepada negara-negara Eropa hingga tak mampu untuk membayar. Berbagai kelemahan yang ada membuat Ottoman memilih untuk terlibat dalam Perang Dunia I dengan bergabung bersama Blok Sekutu. Namun keinginan Ottoman untuk bisa sebaris dengan Blok Sekutu ditolak mentah-mentah karena tak ada pilihan lain. Pada bulan Oktober 1914 ini merapat ke Blok Poros bersama Jerman dan Australia. Merespon bergabungnya Ottoman dengan Blok Poros, Inggris sebagai salah satu anggota Blok Sekutu langsung melaksanakan rencana lanjutan demi meruntuhkan Khalifah dengan tujuan memperbesar wilayah jajahannya sampai ke Timur Tengah. Salah satu strategi yang digunakan oleh Inggris untuk meruntuhkan Khalifah adalah dengan membuat bangsa Arab melawan kekuasaan Ottoman, yaitu Inggris membuat perjanjian dengan gubernur di Mekah bernama Syarif Hussein bin Ali. Ia melakukan sebuah perjanjian dengan Inggris untuk melawan Ottoman. Alasan yang melatar belakangi Syarif Hussein untuk melakukan hal tersebut belum jelas. Namun kemungkinan besar adalah bahwa Inggris merasa kecewa dan tidak setuju dengan pemerintahan nasionalis Turki. Tepatnya tiga pasha, atau memang ambisi pribadinya untuk mendirikan sebuah kerajaan di tanah Arab. Juni 1916, Syarif Hussein memimpin kelompoknya untuk melawan Ottoman, dan dalam beberapa bulan saja pasukan Arab berhasil mengambil alih kota-kota penting di Hijaz, termasuk Mekah dan Jeddah. Keberhasilan mereka tak lepas dari sumbangsih Inggris, mulai dari tentara, persenjataan, pendanaan, bendera, bahkan sampai penasehat. Sampai tahun 1918, Arab dengan bantuan Inggris berhasil menaklukkan beberapa kota-kota besar seperti Yerusalem, Baghdad, Amman, dan Aqabah. Sebelum Arab memenangkan pemberontakan, bahkan sebelum pemberontakan dimulai, Inggris dan Prancis telah terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk membagi wilayah Timur Tengah untuk mereka sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Inggris mendapatkan wilayah yang sekarang dikenal dengan Kuwait, Irak, dan Jordan, dengan Prancis yang mendapatkan Lebanon dan Suriah. Status Palestina ditentukan di kemudian hari bersama dengan ambisi Zionis untuk mendapatkan wilayah tersebut. Meski demikian, di beberapa wilayah Inggris dan Prancis mengizinkan beberapa pemimpin Arab untuk mengontrol wilayahnya. Meski pada dasarnya Inggris dan Prancislah yang mengontrol secara penuh wilayah tersebut. Akhirnya Inggris dan Prancis berkhianat dengan bangsa Arab dengan beberapa perjanjian yang sangat bertentangan dengan janji awal dengan bangsa Arab. Salah satunya yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris secara resmi mendukung tujuan gerakan Zionisme untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Sampai tahun 1917, Inggris telah melakukan 3
perjanjian berbeda dengan tiga pihak yang berbeda, yaitu dengan Arab, Prancis, dan Zionis. Pasca Perang Dunia I dan kekuasaan Ottoman telah diruntuhkan, situasi di Timur Tengah justru semakin rumit. Wilayah Timur Tengah dibagi-bagi oleh Liga Bangsa-Bangsa menjadi beberapa negara modern yang kita kenal saat ini. Organisasi ini membagi wilayah Timur Tengah tanpa memandang letak geografis, etnis, maupun agama. Tindakan LBB dan negara-negara Eropa yang dengan sewenang-wenang membagi Timur Tengah pada dasarnya bertujuan untuk memecah belah Arab supaya saling berkonflik satu sama lain. Demikianlah sejarah mengajarkan kita tentang bagaimana negara imperialis meruntuhkan khalifah dan memecah belah wilayah kekuasaannya, beserta menempatkan pemimpin-pemimpin yang haus akan kekuasaan di sana. Implikasi dari hal ini akhirnya berujung kepada kebutaan mereka tentang siapa musuh yang sesungguhnya, yang selama ratusan tahun telah mengeksploitasi mereka. Hingga saat ini, karakter dasar imperialis Barat tidak pernah berubah, hanya perubahan tampilan dengan polesan yang lebih manis, namun tetap dengan tujuan yang sama, tujuan untuk menguasai total dan memeras rakyat di sebuah wilayah. Alasan tidak bersatu negara-negara Arab yang terhimpun dalam Liga Arab itu lebih sering bertikai daripada bersatu. Johann Hendrik Meuleman dalam buku tematis Dunia Islam disebutkan pada 1977 Presiden Mesir Anwar Sadat mengkhianati bangsa Arab dengan berkunjung ke Israel untuk tujuan perdamaian. Pada 1978, ia menandatangani perjanjian Camp David, sebuah perjanjian dengan Israel. Tentu saja negara-negara Arab sangat marah. Sejak saat itu bangsa Arab tidak lagi tukata dalam melawan Israel. Ketika terjadi peperangan Irak dan Iran pada 1980-an, beberapa negara Arab seperti Arab Saudi dan Kuwait mendukung dan membantu Irak sebagai usaha agar revolusi Islam tidak meluas ke negara-negara mereka. Sedangkan Libya dan Suriah justru mendukung dan membantu Iran. Ketika Irak melakukan aneksasi atas Kuwait tahun 1990, sikap negara-negara Arab juga tidak persis sama. Hal ini juga terjadi ketika perang antara Amerika Serikat dan sekutunya pada 1990 melawan Irak untuk mengembalikan kemerdekaan Kuwait. Pada 1992, ketika Amerika Serikat memprakarsai PBB untuk melakukan embargo udara atas Libya, kembali anggota-anggota Liga Arab tidak mencapai kata sepakat. Bahkan, sebagian besar justru mendukung keputusan PBB yang merugikan negara Arab itu. Tradisi perang antar kabilah sebelum Islam kelihatannya berubah menjadi tradisi konflik antar negara dewasa ini. Sejak kematian Saddam Hussein dan Qaddafi, sikap dunia Arab seakan-akan tak pernah bisa rukun dan kian melunak terhadap Israel. Para pemimpinnya tampak mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan menurut laporan global, mereka kini membiarkan jet-jet tempur Israel ikut menggempur Yaman dalam perang saudara antar sesama bangsa Arab yang berlangsung belakangan ini. 2. Ada banyak faktor yang memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, baik secara internal kawasan maupun pihak di luar kawasan yang juga berkepentingan. 2 poin utama bisa disebutkan. Pertama, posisi strategis kawasan ini yang menjadi penghubung bagi ekonomi, perdagangan, dan pertahanan global. Ketiga, benua yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Kedua,
soal keanekaragaman yang memang dimiliki Timur Tengah. Beberapa keanekaragaman yang tergambar bisa disebut antara lain: 1. Geografis Timur Tengah yang melahirkan perbedaan wilayah, ada yang luas dan sempit, sehingga menjadi pemicu dominasi, termasuk juga kedekatan regional yang tak jarang memicu ketegangan, seperti kawasan Arab inti, Saudi Arabia, Mesir, Kuwait, Irak, Palestina, Bahrain, Qatar, Oman, dan Yordania, kawasan Arab periferal, Libya, Sudan, Yaman, Suriah, dan Lebanon, kawasan Arab Maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Mauritania, kawasan non-Arab, Turki, Irak, Cyprus, Israel, dan Afghanistan, kawasan Asia Tengah yang merupakan ex-Uni Soviet, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Problem kepemilikan air, baik air tawar maupun air laut, pemicunya bisa keterbatasan akses air, semisal perbatasan potensi kekayaan air laut, mineral, pulau-pulau, dan pendapatan yang muncul dari kepemilikan laut. Sementara air tawar bisa berupa akses air bersih, irigasi untuk lahan, juga pembangkit listrik. 2. Keanekaragaman agama, akar budaya dan suku atau kabilah. Ada warisan peradaban yang muncul di lembah Sungai Nil, Tigris, dan Efrat. Lalu muncul ras Semit yang melahirkan etnis Arab dan Yahudi, Arya dengan Persianya, dan Berber di Afrika Utara. Ada juga ras gabungan semisal Turki yang ada unsur Mongolia dan Kurdi yang Indo-Persia. Belum lagi pecahan dalam bentuk suku-suku dan kabilah yang juga begitu beragam. Dari sisi agama, ada Yahudi, Islam, dan Kristen. Begitu juga aliran-aliran keagamaan lain. Keragaman yang bisa menjadi potensi baik sebagai sebuah kekayaan budaya atau sebaliknya bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik. 3. Keanekaragaman ekonomi. Dengan melihat tingkat kemakmuran suatu negara, kaya miskin hingga kekayaan alam dan sumber daya yang dimiliki, bisa melahirkan arah yang berbeda dan memicu ketegangan. 4. Keanekaragaman ideologi juga hadir. Ada pan-Islamisme, OKI, dan juga Liga Arab yang merespon munculnya negara Israel. Ada sekularisme, liberalisme, komunisme, dan juga Zionisme. Ada juga ideologi yang berbasis pada ajaran agama semisal Islam, Kristen, dan Yahudi, dan aliran keagamaan semisal Sunni, Syiah, dan lainnya. 3. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara-negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan pada Perang Dunia II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar di tahun yang sama. Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam
dalam sebuah referendum. Presiden Rusia, Boris, pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk CIS, namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Saat pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik global yang tidak berujung hingga saat ini. Kota Yerusalem merupakan kawasan yang diperebutkan dan sebagai pemicu konflik sepanjang masa antar Palestina dan Israel. Kota ini dianggap tempat yang begitu sakral bagi umat Islam dan kaum Yahudi sehingga terus menjadi perebutan dua negara tersebut. Menurut saya, yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan, serta menyelenggarakan konferensi internasional mengenai masalah Palestina dengan Israel. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat